Tua mah aku waktu itu disuruh casting, ikut-ikut iklan-iklan, dan salah satunya dapat penghargaan aku gara-gara aku pencetak gol terbanyak. Halo sahabat olahraga, ketemu lagi dengan saya Anis Fuad di channel Sahabat Olahraga Official. Pada kesempatan kali ini kita masuk lagi ke sesi cerita sang juara. Nah, kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Dia seorang juara atlet karate nasional yang memiliki prestasi yang luar biasa. Siapakah dia? Dia adalah Maya Seva. Saya sendiri. Halo, sahabat olahraga. Terima kasih Seva. Maya ya panggilannya. Maya, Maya boleh, Seva boleh. Aduh, asal jangan bebek. Oh, jangan bebek. Gitu. Bebek Ada yang punya marah. Ya. Oke Maya, makasih banyak ya. Iya, nyempetin sama-sama. Waktunya bisa hadir ke Sahabat Olahraga Official nih. Oke. Mudah-mudahan di acara kali ini kita terus bisa memberikan manfaat, inspirasi buat Betul. teman-teman Sahabat Olahraga. Motivasi dimanapun untuk yang lain berada. ya. Oke, Sahabat Olahraga dimanapun berada, hari ini kita akan gali nih informasi dari Maya. Dari proses pengalaman dia sampai bisa menjadi atlet nasional, bisa juara di berbagai event. Itu prosesnya kayak gimana sih? Ceritanya kayak gimana sih, suka dukanya. Tapi sebelum itu buat sahabat olahraga dimanapun berada, silakan subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Oke, Maya. Yang pertama nih gimana nih pandemi kayak gini, Platda masih latihan? Masih latihan. Masih latihan Latihannya ya? tapi virtual sih. Oh, virtual ya? Nah, jadi tetap di rumah. Jadi pengurus itu pengennya kita tuh tetap jaga kesehatan, jaga jarak dengan kondisi yang belum kondusif seperti ini. Jadi tetap di rumahin dulu aja semuanya sih gitu. Itu latihan Platda sama virtual juga? Kalau Platnas kita belum mulai. Oh, belum mulai ya? Baru wacana-wacana akan mulai, tapi belum selama ini masih belum berjalan sih. Masih Platda aja gitu. Oke. Nah, Maya, gue mau mengawali cerita lu dari ini nih. Dari lu semenjak kapan ikut karate? Oke. Artinya lu sekarang umur 26 tahun ya? Iya. 26 tahun masuk Platda tahun? Masuk Platda tahun 2013. 2013 berarti udah 7 tahun lu Platda ya? Udah 7 Iya. tahun jadi atlet DKI Iya, ya? iya, alhamdulillah. Itu luar biasa loh, 7 Alhamdulillah. tahun mempertahankan gak geser-geser. Nggak digeser-geser, Nggak digeser-geser jadi atlet DKI ya? Alhamdulillah, masih kalau- dikasih kepercayaan. Masih dikasih kepercayaan dan punya kesempatan ya. Kalau Platnasnya dari kapan? Kalau Platnas untuk senior baru kemarin SEA Games. Itu dari bulan Maret kalau nggak salah. Pokoknya persiapan buat SEA tahun ini Games ya? kemarin. Oke. Tahun 2019. Tapi itu Platnas senior. Cuman kalau untuk Platnas juniornya, aku udah dari tahun 2011 apa 2012 gitu. Aku ke Cina. Itu kejuaraan Asia. Sama kejuaraan dunianya di Malaka, Malaysia. Oke, berarti Platnas dari tahun 2011 ya? Iya, tuh untuk Masya yang junior. Allah tuh ya. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Luar biasa. Oke Maya, ceritain dong awal mula lu ikut karate gimana ceritanya tuh? Artinya kan cewek nih, kecil, imut. Emang saya cewek? Bisa berprestasi, ternyata kalau ketemu lihat enak gitu. Tapi kalau di lapangan kayak sangar banget nih. Iya. Makanya nih awal mulanya masuk karate gimana nih ceritanya? Awal mula karate, jadi di SD aku itu ada latihan karate. Oke. Nah, di situ aku tuh setiap sore pulang sekolah atau apa tuh ngelihat kayak seru banget nih pukul-pukulan, guling-gulingan, pokoknya kotor-kotoran kayak gitu tuh. Terus ngerasa itu kayak merasa menantang gitu kan. Berarti jiwa lu udah jiwa Emang ini ya? udah jiwanya udah tomboy, udah bangor, karena dulu rambut aku juga SD kan bondol gitu kan. Jiwa fighternya udah dari kecil ya? Sampai akhirnya aku ikutlah itu karate tanpa sepengetahuan orang tua aku. Itu SD kelas berapa? Itu SD kelas 2. S2 ya? Wah, Jadi begitu aku ikut latihan-latihan sampai akhirnya orang tua tahu itu nggak dibolehin. Berarti Karena orang tua pertama tuh nggak boleh ya? sebenarnya nggak boleh nih itu mama, karena karena aku kan 4 bersaudara dan aku anak terakhir, anak bontot, apalagi perempuan gitu kan yang paling disayang gitu kan. Nah, Ngeri ya, khawatir nah berarti. iya takutnya
makin tomboy gitu, jadi makin gak kekontrol, makin takutnya juga kan karate kan orang menilainya pasti langsung waduh serem deh Iya, gitu, keras kalau keras karate nanti kan kamu bawahnya. kenapa atau gimana. Sampai akhirnya papa yang malah support aku, udah sih nggak apa-apa anaknya mau gitu. Jadi memang pure atas keinginan aku sendiri dari Oke. kecil, bukan keinginan orang tua Berarti emang gitu. asal muasalnya motivasi internal ya. Iya, kalau keinginan Sendiri ya. orang tua mah aku waktu itu disuruh casting, Oh. ikut-ikut apa namanya iklan-iklan. Nah, akunya tuh Iya, udah iya. bete kalau disuruh casting atau apa tuh aku nggak begitu suka gitu. Orangnya tuh agak nggak percaya diri waktu itu gitu. Terus abis itu ikut kejuaraan masih latihan sampai sabuk kuning. Aku disuruh ikut kejuaraan sama senpai aku, namanya pelatih pertama aku tuh senpai Eko sama senpai Rita. Itu dojo aku tuh namanya dojo condet. Wes, luar Nah biasa. di situ condet, weh condet keren kan? Keren menghasilkan atlet berprestasi. Alhamdulillah. Nah di situ sabuk kuning aku disuruh ikut kejuaraan. Nah kejuaraannya aku disuruh pilih mau kata apa kumite. Nah di karate kan ada dua, kata atau kumite. Kata itu yang seninya, kumite yang Fight-nya fightnya. Nah aku langsung jawab tuh yang kumite gitu. Aku udah nggak mau banget tuh yang kata karena menurut aku aduh gitu-gitu aja gitu kan. Ngapalin kali ya. Ngapalin. Jangan-jangan lu malas ngapal juga. Aku nggak suka yang perform sendirian gitu loh. Oh, iya, Terus diliatin orang-orang tuh nggak suka. Kalau misalkan pukul-pukulan kan kayak Enak ada lawannya. ada lawannya terus kayak lagi dendam apa gitu kan bisa tersalurkan gitu. Bener. Dulu mikirnya kayak gitu kan. Udah akhirnya aku ikut kejuaraan wali kota Jakarta Timur tuh untuk pertama kalinya dan alhamdulillah langsung menghasilkan piala juara 1 gitu. Itu kejuaraan pertama. Kejuaraan sabuk pertama, kuning. sabuk Luar kuning. biasa. Pialanya segini. Aku seneng banget pialanya udah tingkat gitu. Ya Allah, alhamdulillah seneng kan. Iya. Sampai akhirnya mama papa datang tuh kan. Dari situ mama kayak ya udahlah ya emang kemauan anaknya keras. Jadi mau gimana lagi kalau orang tuanya enggak bolehin, takutnya nanti akunya nangis atau apa gitu. Akhirnya dibolehin. Sampai akhirnya mama terus yang nganterin aku latihan kemanapun, pokoknya mama anterin. Berarti lu dimulai awal tuh izin dari orang tua karena pembuktian lu ya dapat. Iya, alhamdulillah. Dapat ini ya kejuaraan apa di event Sebenarnya pertama ya? ada cerita harunya sih. Cerita harunya nih aku flashback lagi di saat aku TK. Jadi TK itu aku ikut lomba lari. Oh. Ikut lomba lari, aku juara 1. Iya, Tapi iya. aku nggak dapet piala. Itu jadi kalau dulu tuh masih ada zamannya anaknya Pak RT atau siapa itu yang dikasih gitu kan. Mah kok aku nggak dapet piala? Terus mama cuma jawab udah nggak apa-apa, nanti mama beliin di tukang abu gosok. Mama bilang Abu gitu, gosok. tukang barang-barang bekas Iya, suka iya. jual abu gosok sekalian jual barang bekas kan dia. Dan waktu itu pernah kita lihat ada yang dia bawa piala gitu deh. Itu kan juga nggak bisa dipastiin kan kadang dia bawa apa Iya, apa. bener. Terus mama bilang nanti mama beliin, bener ya ma, aku sampai kayak gitu kan saking pengen punya pialanya TK gitu. tuh ya? Terus akhirnya semenjak dari situ tuh tukang abu gosok nggak tahu kemana, nggak pernah lewat lagi, nggak punya piala kan. Iya. Sampai akhirnya menghasilkan piala sendiri. Ketika aku dapet itu aku cuma bilang sama mama nggak usah beliin lagi piala di tukang abu gosok, mama udah punya sendiri gitu. Luar biasa. Baru tuh ya ACC tuh ya untuk ikut Langsung latihan ya. ikut latihan. Dari situ langsung juara gubernur, juara 2SN. Alhamdulillah sih, alhamdulillah kesananya lancar gitu. Iya, berarti intinya dari SD kelas 2 lo langsung tuh ya ikut event-event berikutnya ya. Iya. Dari arti batu loncatannya di awal itu ya. Iya, betul. Oke, nah terus dari event SD terus lo mulai kan kalau misalnya pelatihan itu atau atlet itu kan semuanya pasti ada tangganya Iya, kan. Mungkin benar. sebelum lo pelatnas pasti lo pelatda, Betul. pelancap. Nah, Iya. itu lo bisa cerita dari awal sampai pelacap tuh gimana tuh? Jadi Kalau pelacap ketika tahun kapan tuh? jadi gini, Kelas berapa? begitu aku juara wali kota, nih ya Wali juara kota tuh kelas berapa? wali kota itu SD kelas berapa ya? 4 apa ya? Kurang- 4 lah, intinya kurang lebih ya, kurang kelas 4. Jadi begitu tadi juara wali kota Jakarta Timur, itu kan berarti juara kecamatan Jakarta cabang Jakarta Timur Iya. kan. Ketika aku juara Jakarta Timur, nah, hasil yang juara-juara anak-anak juara 1 atau juara 2-nya itu digabungin lagi untuk kejuaraan setingkat DKI Jakarta. Nah, berarti aku mewakili cabang Jakarta Timur. Jakarta Timur. Nah, sebelumnya itu aku yang juara Jakarta Timur itu aku dari dojo aku. Dojo Condet, juara Jakarta Timur, dari juara Jakarta Timur Baru di masuk ke TCN
untuk kejuaraan di DKI. Juara di DKI, nah baru di situ aku langsung juara nasional. Juara nasionalnya itu di tahun 2009, itu di Lampung kejuaraan Mendagri. 2009 berarti lu kelas berapa tuh? SMP kelas 2 apa 1, Maya lupa tuh. Pokoknya kelas 3. SMP udah jadi juara kelas nasional. Kelas 2 atau kelas ya? 3 ya pokoknya. Tapi itu tingkatnya junior berarti ya? Itu aku masih kadet kalau masih di kadet ya? kalau di karate. Jadi masih umur segitu. Masih SMP kalau nggak salah kelas 2 deh. Itu juara pertama kali tuh juara nasional di Lampung. Nah, dari situ baru nanti ada lagi, biasanya ada seleksi lagi nih kejuaraan, misalkan kayak kejuaraan gubernur. Kalau juara 1 kamu bisa mewakili provinsi kamu. Kalau kamu juara 2 paling kamu bawa perguruan kamu gitu. Dan alhamdulillah juara 1. Jadi alhamdulillah masuk atlet DKI lagi waktu itu untuk kejuaraan Mendagri di Banjarbaru 2012 ya. Di Banjarbaru. Oke, nah sebelum terlalu jauh ke Platda sampai ke Platnas, artinya lu termasuk atlet yang berbakat lah ya. Amin ya Nah, Allah. tapi kan atlet berbakat juga nggak bisa hanya mengandalkan artinya talent atau dia punya bakat kan. Iya. Harus ditunjang oleh sebuah proses latihan yang benar-benar. Nah, kira-kira lu bisa ceritain nggak proses latihannya seperti apa sih? Artinya lu bisa melewati, artinya bisa ikut event ini juara. Nah, itu program latihannya tuh kurang lebih kayak gimana tuh? Misalnya, atau latihannya seminggu 3 kali, dan lu misalnya udah 3 kali atau nambah ada latihan lagi. Nah, kayak gitu pengalaman untuk proses latihannya itu gimana tuh? Jadi gini, kalau waktu sebelum Platda ya, sebelum jauh Platda, itu kita latihan rutin memang. Kalau misalkan udah training center di dojo itu kita latihan setiap hari, dan itu biasanya latihannya malam kayak gitu. Dan porsi latihannya memang lumayan berat gitu, dari jam 7 sampai jam 10 malam. Itu Jadi, kelas berapa tuh latihan malam? itu dari saya udah masuk ke juara nasional. Jadi kita ada namanya Inkai Pusat. Jadi itu perguruan aku. Di situ yang menaungi juara-juara nasional untuk training center ke juara nasional berikutnya gitu. Jadi di situ latihannya memang malam, latihan rutinnya jam 7 sampai jam 10. Nah, itu latihannya prosesnya tuh dia awalnya nggak langsung kita fight, tapi benar-benar ke basic dulu. Jadi jadi di karate itu latihan karate wajib banget dari awal lu tetap latihan basic gitu. Karena semakin kalian mengasah basic, semakin bagus juga gitu kan. Menunjang teknik kalian juga semakin bagus gitu. Jadi jam 7 itu biasanya sampai jam 8, sejam itu kita full kihon namanya. Terus selesai jam 8 sampai jam 10 itu biasanya sparring partner sama teman-teman gitu. Proses latihannya juga nggak yang kayak sekarang gitu kan. Kita cuma latihannya benar-benar berdasarkan teknik, dan kalaupun fisik paling lari gitu kan. Paling yang pengetahuan biasa yang dilakukan pelatih gitu. Paling pengetahuan dasar lah ya. Iya, lari untuk biar nafasnya kuat atau apa, selalu bilangnya kayak gitu kan. Jadi ya ikutin aja gitu program dari pelatih, tuh hajar aja, makan aja, nggak pernah yang mikir aduh ntar begini, nggak ada. Karena ya juga satu nggak ngerti, masih kecil juga kan. Kedua juga emang seneng gitu. Gitu sih. Berarti artinya mulai TC tuh umur berapa tuh di SMP itu ya, setelah yang juara nasional SMP tadi ya? itu. Oke. Nah, berarti ngomongin kalau misalnya program latihan kalau sebelum TC tiap hari juga? Enggak, biasanya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Nah, lu termasuk orang yang suka ini nggak? Artinya nambah latihan nggak? Enggak. Enggak ya? Berarti lu cuma ngandelin di 3 latihan. Kalau dulu jujur enggak. Jadi aku ngikutin aja yang disuruh. Jadi ketika aku ada waktu off ya aku beneran off gitu. Aku santai, aku ngapain. Karena aku ada hobi lain kan, entar main gitar, entar apa gitu. Banyak hobinya lain. Terus aku suka juga basket, suka sepak bola. Jadi diisinya tuh emang sama olahraga, cuma nggak yang nambah latihan mau karate lagi nggak yang kayak gitu sih. Tapi hobi-hobi lu itu sebenarnya menunjang fisik lu di karate juga ya. Iya Hobinya sepak bola. Sepak bola, basket, olahraga juga sebenarnya. Berarti emang jiwanya kayak udah jiwa ini. Iya benar. Jiwa petarung. Soalnya aku pernah ikut Plan Indonesia waktu itu. Plan Indonesia tuh apa tuh? Plan Indonesia itu jadi waktu SMA kelas 3 itu ada Plan Indonesia itu mengadakan sepak bola wanita di seluruh DKI Jakarta. DKI Jakarta atau nasional aku belum tahu, kayaknya sih Jakarta doang.
Nah, karena itu waktu itu lagi gencar-gencarnya Piala Dunia sepak Cewek. bola wanita, Iya, iya. Sampai akhirnya guru olahraga aku tuh nyaranin, Nawarin mau ya? gak bikin dia tawarin aku kan, bikin tim gini. Lah ayo ya udah. Aku tuh gitu, ayo gak mau ngajak teman-teman. Akhirnya Iya, iya, iya. terbentuklah nih tim SMA aku nih. Sampai akhirnya kita berada di posisi juara 3 bersama. Gitu. Dan Itu aku event apa tuh? itu Plan Indonesia. Oh, Plan Indonesia, ya. Jadi kita benar-benar lawan seluruh Indonesia se-DKI Jakarta. Dan kita ke peringkat ketiga gitu. Dan salah satunya dapat penghargaan aku gara-gara aku pencetak gol terbanyak. Jadi tuh orangnya egois emang udah bawa bola sendiri Iya. aja gitu. Oke, berarti artinya lo emang punya hobi di samping karate juga lebih ke fisik juga sih Iya, ya. olahraga. Oke. Jadi tim penyemangat hancur-hancur lah pokoknya, tim bagian digebukin sama senior deh. Pokoknya kalau udah senior ngelihat junior tuh bawaannya pengen dipukul aja gitu kan.